Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Trembelani Vlog lur. Gimana kabarnya? Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan pokoknya yang baik-baik. Amin. Oke, di episode kali ini lur, di Trembelani Vlog mau bahas tentang mobil Datsun saya lur, yang udah saya pakai sekitar 3 tahun lebih lur ini lur. Nah, di tempat pemilik awal, karena ini beli bekas, itu dari 2014, jadi sekitar 7 tahun lur. Nah, kerusakannya apa aja, terus perawatannya seperti apa, kelemahan kelebihannya seperti apa, tonton terus Trembelani Vlog lur di episode kali ini. Oke lur, jadi ini mobil udah setia menemani, nggak cuma menemani lur, selama 3 tahun lebih saya lur. Terus di pemilik lama itu udah dari 2014, dari pemilik lama itu ganti cuma aki doang lur. Jadi yang lainnya belum. Kebetulan di tempat saya itu beberapa part yang sudah saya ganti. Untuk flashback dulu ya. Jadi modifikasi dulu seperti ini. Nah, seperti itu lur. Sekarang jadi kayak gini lur. Itu karena kemarin ada beberapa part yang saya lepas atau aksesoris yang saya lepas. Yang pertama itu ini di sini yang turbonan itu lur, itu tak lepas karena takutnya kalau kelamaan nanti bekas di kap mesin lur. Jadi nanti harus cepet, kan repot juga. Terus untuk spoiler kemarin itu kena pohon, kena ranting kayak gini lur, patah. Itu udah tak lepas aja dulu, besok dimodif lagi lah lur. Nah, terus winglet kebetulan pas hujan terus banget, banjir sekitar seginian lur, wah ambrol lur. Nah, jadi lepas di jalan, ya udah ya sekalian saya lepas saja. Terus untuk warna sini kemarin kan orange, itu saya ganti hitam karena orange luntur lur. Jadi warna floor skin itu lama kelamaan jadi putih lur. Nah, jelek lah itu lur. Terus tak ganti hitam aja. Nah, yang lainnya masih nempel ya, aksesoris lain, terus lampu juga ini tak ganti kayak gitu. Itu aja kameramennya. Nah, lampu 2 warna, terus lampu kayak gini masih ya. Nah, cuman ininya lampu kotanya tak ganti merah. Lampu sini juga masih. Oke, dari modifikasi seperti itu. Jadi kemarin ada beberapa yang bermasalah. Jadi saya standarin aja dulu. Nah, untuk yang lain selama 3 tahun, mesin itu alhamdulillah nggak ada masalah ya lur ya. Ini kok retak-retak dikit. Nah, untuk mesin itu nggak ada masalah, tak bukain. Jadi selama saya pakai dan pemakai user lamanya itu mesin Datsun lumayan mantap ya lur ya, nggak ada masalah. Nih. Dan kebetulan saya juga masih dapat yang mobil yang lumayan mulus lur, jadinya masih bersih dan nggak ada masalah. Nah, seperti ini. Oke, kemarin yang bermasalah itu AC lur, karena kelamaan Datsun itu memang katanya di evaporator. Tapi kebetulan di Datsun saya ini yang kemarin rusak itu masih bisa dilas. Jadi bocornya sedikit di evaporator. Itu udah berjalan ya sekitar 5 tahun lebih lur, 6 tahunan lah ya. Jadi isu evaporator cepat rusak itu sebenarnya tergantung usernya lur, perawatannya. Jadi kalau tempat saya itu kan kebetulan dari saya ambil, kebetulan di pengguna lamanya atau pemilik lamanya itu belum dikasih filter, terus langsung dikasih filter itu sejak ya saya pakai atau sebelumnya itu lur, itu udah dibolong, itu katanya belum lama dikasih filter. Nah, itu yang penting kalau AC Datsun segera kasih filter ya, karena kalau beli baru itu pasti belum ada filternya. Itu buat jaga evaporatornya. Terus rajin dibersihin juga, syukur-syukur disemprot. Nah, semprot lebih bagus, jadi nanti biar nggak karatan terus nyebabin korosi dan bocor itu lur. Terus untuk yang lain, oh ya saya pernah ngalamin kaki-kaki lur. Kaki-kaki itu kemarin shock, long tirot, sama laker lur, bearing roda. Nah, untuk shock saya masih pakai yang aslinya, cuma di repair aja lur.
video waktu repairnya dan lokasi repairnya saya taruh di deskripsi linknya ya. Nah, itu di sana ada saya dokumentasi juga. Penggantian long tirot Datsun juga saya sertakan di deskripsi. Ada penggantian long tirot di situ. Terus nah bearing roda kebetulan pas penggantian itu saya sibuk jadi nggak saya videokan. Untuk penggantian bearing roda itu kemarin habis 150 servisnya karena ngepres juga. Terus bearingnya itu saya apa ya, NTN apa ya, itu sekitar nggak nyampe 300 lur, murah lur. Jadi spare part Datsun itu tergolong cukup murah, cukup ya dibanding kompetitor lain. Itu mahalan Datsun sih lur, karena dia pakai part Nissan. Kalau yang Toyota segala macam kan dia part Daihatsu terus Toyota kan lebih murah. Tapi karena part Nissan ini jarang KW-nya jadi dipastikan original malahan. Oke. Terus apalagi ya untuk kerusakannya itu, oh iya, yang nggak saya videoin juga ada drag leher lur. Nah kebetulan transmisinya itu pernah problem, drag lehernya rusak. Terus ciri-ciri drag leher rusak itu susah dimasukin ke satu atau mundur loh. Nah jadi kalau beli mobil Datsun dicek juga, nanti kalau susah dimasukin gigi satu atau gigi mundur, kemungkinan drag lehernya udah minta ganti. Itu kalau saya tanya ke bengkel, infonya udah masa pakai sih lur. Yang kebanyakan di Grand Livina yang sering ganti itu kemarin jasanya itu habis karena bongkar transmisi itu berapa ya kemarin, 400-an apa ya. Terus drag lehernya sendiri 400-an juga. Nah sekalian tak suruh ganti apa kampas kopling, tapi kebetulan kampas koplingnya masih bagus jadi nggak diganti. Oke, jadi nggak ada kerusakan ya untuk mesin, itu cuma transmisi itu terus kaki-kaki itu yang bermasalah. Nah apalagi ya lur ya, kemarin cuma ganti itu aja sih lur saya lur. Oh iya lur, tadi lupa lur. Nah ini aki saya juga pernah ganti lur. Itu kemarin aki sempat soak, tak repair. Nah video reparasi akinya ada di deskripsi juga linknya. Itu kemarin bisa dipakai sekitar nggak nyampe berapa ya, nggak nyampe 8 bulan lah, nggak nyampe 6 bulan lebih, setengah tahun lebih. Itu masih bisa dipakai. Cara repairnya seperti yang ada di link video di deskripsi. Nah terus soak lagi, mau benerin lagi kok males, tak ganti sekalian aja. Nah jadi itu gantinya selama dari 2014 itu cuma ganti drag leher yang agak parah itu, drag leher itu, terus bearing kaki-kaki ada bearing, terus long tirot sama shock breaker. Terus ada lagi yang ganti baru itu, yang lain servis cuma evaporator di las itu sama penambahan penambah apa namanya termostat lur. Nah biar AC-nya lebih awet. Nah alhamdulillah setelah dilas itu sudah jalan setahun lebih, sampai sekarang belum rusak lagi. Tipsnya ya, jadi tipsnya beli Datsun setelah saya pakai 3 tahun lebih ini, kelebihannya yaitu tadi saya udah sampaikan, murah mobilnya. Mobilnya murah, yang kedua pajaknya murah, yang ketiga bensinnya super ngirit lur, jarang banget ke pom bensin. Nah bikin bangkrut pom bensin nanti lur. Nah itu sih lur yang utama. Yang lainnya mungkin desainnya daripada kompetitor di harga yang sama mending Datsun karena bagus, terutama untuk pemuda ya atau anak muda kayak gitu. Terus ada lagi, oh ya, pada kompetitornya kayak Ayla Agia kan lebih luas ini ya, lebih ke belakangnya lebih panjang. Tapi kalau Calya Sigra ya jelas kalah, kayaknya lebih nyaman Calya Sigranya. Tapi kalau bentuknya kalau saya ya suka Datsunnya. Terus untuk tipsnya itu yang penting dicek aja lur mesinnya ngelitik enggak. Nah ini tak nyalain, suaranya itu harusnya lumayan halus lur, terutama kalau nggak nyalain AC-nya. Nah suaranya halus, cuman getarannya sampai ke dalam lur. Nah itu khasnya Datsun. Karena dia 3 silinder ya lur ya. Terus dicek aja bagian
apa ya, evaporator terutama lur. Evaporator itu dicek aja. Nanti tadi ada kesalahan teknis lur, maaf. Dilanjut. Jadi di ini apa namanya, dicek di bagian evaporator. Evaporator ya tak videoin di situ. Nah, di bagian evaporator itu dicek apakah dia udah ada filter AC-nya belum. Kalau belum ada filter AC-nya, segera dikasih filter AC. Juga kalau boleh dari pemilik lama, indikator sekalian lur, itu dilihat pakai senter HP atau pakai kamera HP kayak gitu. Nah, itu masih bersih nggak? Kalau enggak nanti ya siap-siap aja ganti evaporator. Tuh. Terus dicek juga bagian kaki-kaki dipakai bluduk-bluduk enggak. Bagian kaki-kaki penting itu dicek jalan. Kalau perlu dilewatin jalan yang rusak, itu diajak pemiliknya biar sama-sama tes, nggak dikira nanti bawa kabur. Itu gluduk-gluduk nggak, ada suara gluduk-gluduk nggak. Kalau gluduk-gluduk itu bisa long tirot, terus bisa juga ini apa namanya, tirotnya atau busing-busingnya juga bisa. Itu ragat kaki-kaki lumayan juga lur, agak mahal. Terus ada lagi dicek dengung di dalam kabin itu, nanti dengung nggak. Kalau dengung itu bearingnya lur, kemarin saya bermasalah pada bearingnya itu karena dengung. Nah, itu wajib dicek juga. Kalau ada dengung keras itu pasti ganti bearing. Nah, terus kalau mesin rata-rata kalau masih halus ya aman lur. Sama cek apa lagi ya, oli dicek aja, nanti udah gelap belum. Kalau gelap ya harus ganti oli juga. Terus sama apa ya lur ya, oh ya yang drag leher lur. Nah, drag leher itu ciri-cirinya susah banget dimasukin satu atau mundur lur, itu keras banget. Terus koplingnya kayak ngempos, jadi gimana ya, kayak nggak ada beban koplingnya itu loh. Nah, itu kemungkinan drag lehernya udah mulai bocor. Nah, itu harus ganti, lumayan mahal juga lur, jadi perlu dicek juga itu. Terutama ya itu tadi bagian evaporator yang paling penting sih kalau Datsun, itu yang sering rusak katanya ya. Sama ya bawa bengkel aja lur, apa bawa teknisi bengkel itu lebih teliti lah nanti. Kalau kurang lebih seperti itu. Untuk selama ini sih hanya itu sih lur kerusakan yang saya alami Datsun, jadi lumayan awet. Dan kata orang yang apa rewel suka rusak itu sebenarnya enggak ya, tergantung pemakaian kita, tergantung kita gimana cara ngerawannya. Mungkin itu aja lur tipsnya untuk kalau mau beli Datsun ini. Yang lain kan udah keren, nah, cakep bentuknya, dimodif-modif dikit udah mantap. Oh iya, sama ini lur, bannya udah pecah-pecah belum. Kalau mau beli mobil itu standar ya, kalau udah pecah-pecah pinggirannya itu wah siap-siap ganti ban lur, minta korting aja, minta korting pengurangan harga mobil gitu kan. Nah, kalau Datsun bawaannya emang ring 13 itu sangat ringan, maksudnya dalam nyetirnya itu sangat ringan. Itu mending sekalian langsung diganti lur. Kalau misalnya dapat yang ring 13, nah itu nego aja harganya. Wah, ini ring 13 minta turun buat beli ban kayak gitu, ganti velg sama pen. Oke, mungkin itu aja dulu lur untuk video review singkat dari Datsun selama pemakaian dari 3 tahun, tapi Datsunnya dari 2014. Kerusakannya cuma itu, terus kurang lebihnya seperti itu. Nanti kalau ada update saya update lagi lur. Pun nyen pamit, kalau berkenan saya minta subscribe, like and share, dan tentu saja biar semangat bikin video. Keep safety riding dan sukses selalu. Salam travel and vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.